Halo, kita jumpa lagi di channel YouTube Elina Sembayang Official. Hari ini kita akan kembali melakukan pembahasan soal persiapan UKOM dan juga P3K. Kali ini topik kita adalah tentang soal bayi balita. Informasikan bagi teman-teman sekalian kalau channel YouTube Elina Sembayang Official membuka kelas bimbel privat online bagi teman-teman yang mau ikut ujian UKOM, SKB ataupun P3K. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor WA atau email di bawah ini atau dapat juga langsung klik di kolom deskripsi. Oke, kita langsung saja ke soal nomor 1. Seorang bayi laki-laki lahir normal, IMD tidak berhasil. Ya, jadi IMD-nya tidak berhasil. Kita tahu IMD itu adalah inisiasi menyusui dini yang biasa dilakukan pada bayi baru lahir, 1 jam pertama bayi baru lahir, ya. Jadi pada soal ini IMD-nya tidak berhasil. 2 hari yang lalu di praktek mandiri bidan. Hasil pemeriksaan berat badan 300 gram, panjang badan 49 cm. Artinya pemeriksaan fisiknya dalam batas normal, ya. Tidak ditemukan kelainan kongenital, suhu 37 derajat Celcius, dan saat ini sedang diperiksa refleks dengan cara menyentuh bagian pipi bayi. Hasilnya mulut bayi mengikuti arah jari. Nah, jenis refleks apakah yang ditunjukkan bayi pada kasus tersebut? A. Rooting, B. Grasping, C. Babinski, D. Sucking, E. Moro. Nah, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah refleks rooting, ya. Nah, jadi rooting itu adalah satu refleks di mana kita menyentuh pipi bayi dan bayi itu akan menoleh ataupun mengikuti arah pipi yang sedang disentuh. Jadi ini salah satu juga untuk mengetahui bayi itu sedang haus atau tidak, ya. Sedangkan kalau refleks grasping itu adalah dengan cara menyentuh telapak tangan bayi dan biasanya bayi akan secara otomatis menggenggam. Jadi saat kita letakkan jari kita ke telapak tangan bayi, maka otomatis bayi itu akan menggenggam jari tersebut. Itu adalah refleks grasping. Dan kalau refleks Babinski itu adalah saat kita menyentuh telapak kaki bayi. Jadi kalau kita menyentuh telapak kaki bayi biasanya secara otomatis jempolnya itu akan ke atas dan keempat jari itu akan seperti ingin menggenggam gitu ya, maju ke depan. Jempolnya ke atas, keempat jari maju ke depan, itu ada Babinski. Dan refleks sucking itu adalah refleks menghisap, ya, bagaimana bayi bisa menghisap puting ibu. Dan refleks Moro itu adalah refleks kejut, ya, kalau kita bertepuk atau misalnya bayi tiba-tiba mendengar suara yang keras, ya, pada saat tidur atau pada saat pun bangun. Nah, kalau refleks Moronya ini bagus atau positif, biasanya bayi itu akan seperti menunjukkan refleks terkejut, yaitu dengan cara kedua tangannya dihentakkan dan juga kedua kakinya. Itu adalah refleks Moro. Ya, bisa juga dengan kita bertepuk, ya, tiba-tiba kita bertepuk dan bayinya akan menunjukkan refleks Moro ini dengan cara kedua tangannya dihentakkan dan kedua kakinya. Nah, itu adalah jenis-jenis refleks pada bayi. Nah, jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah A, refleks rooting. Oke, sekarang soal nomor 2. Seorang bidan menolong persalinan secara spontan. Bayi menangis kuat, kulit kemerahan, pergerakan aktif. Hasil pemeriksaan pada bayi berat badan 3.600 gram, panjang badan 49 cm, terdapat pembengkakan pada kepala, teraba lunak, batasnya tidak jelas, melewati sutura, dan berisi cairan limfe. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Sepal hematom, B. Kaput succedaneum, C. Perdarahan intrakranial, D. Perdarahan subneurotik, E. Penumpukan cairan cerebrospinal. Nah, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah B, ya, kaput succedaneum. Nah, kita tahu ya, salah satu masalah pada bayi baru lahir ini, dan biasanya ini kadang terjadi pada kasus-kasus partus lama, ya, ataupun pada kasus di mana bayi itu terlalu lama di jalan lahir. Nah, jadi kalau dia sepal hematom itu ada hampir sama ya gejalanya dengan kaput succedaneum. Tetapi beda yang paling spesifik itu adalah kalau kaput dia itu berisi cairan limfe. Nah, jadi secara otomatis batasnya tidak jelas dan dia lebih lunak bila dibandingkan dengan sepal hematom. Kalau hematom itu kan dia udah lebih ke darah ya isinya, hematom. Nah, jadi tumpukan darah.
Jadi batasnya lebih jelas. Kalau hematom, sepal hematom batasnya lebih jelas, dan kalau sepal hematom dia tidak melewati sutura sagittalis, tidak melewati sutura. Nah, sedangkan kalau kaput succedaneum dia batasnya tidak jelas karena dia berisi cairan limfe dan dia itu bisa menyeberangi ataupun melewati sutura. Nah, jadi sesuai dengan yang diterangkan di kasus ini tadi adalah bahwa batasnya tidak jelas dan dia melewati sutura, dan ditegaskan lagi dia berisi cairan limfe. Nah, jadi otomatis ini adalah kaput succedaneum. Jadi jangan kebalik ya untuk membedakan antara kaput succedaneum dengan sepal hematom. Nah, jadi di sini untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah B, kaput succedaneum. Oke, soal nomor 3, seorang bayi laki-laki lahir spontan aterem 4 jam yang lalu di praktek mandiri bidan. Berat lahir 2.550 gram. Jadi ini beratnya cukup pas-pasan ya. Kita tahu berat bayi lahir normal itu adalah 2.500 sampai 4.000 gram. Jadi ini ambang batas bawah ya, tapi masih normal karena 2.550. Panjang badan 50 cm, ASI keluar lancar dan hisapan bayi kuat. Nah, jadi pada soal ini kita selalu usahakan mencari data fokus apa yang mau ditekankan pada kasus gitu ya. Nah, hasil pemeriksaan bayi menangis kuat, warna kemerahan, gerakan aktif, frekuensi jantung 120 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Jadi artinya semua dalam batas normal. Pertanyaannya, rencana asuhan apakah yang diberikan sesuai kasus tersebut? Nah, jadi di sini karena kita melihat semuanya dalam batas normal ya, kita baca dulu pilihan optionnya. A, memandikan bayi. B, memberikan Fitkas 1 mg. C, memberikan imunisasi hepatitis B0. D, mendukung pemberian ASI secara on demand. E, memberikan eritromisin 1% sebagai profilaksis. Nah, memang semuanya ini bisa kita berikan pada bayi baru lahir. Tapi kembali lagi seperti saya katakan, untuk analisis soal seperti ini, kita selalu melihat data fokus apa yang mau ditekankan pada kasus ya. Jadi di sini memandikan bayi tentu saja tidak ya, karena masih 4 jam. Sebaiknya 6 jam kan, minimal 6 jam bayi baru lahir itu baru dimandikan. Tetapi itu bukan sesuatu yang baku ataupun kaku setelah 6 jam wajib dimandikan, tidak ya. Kita melihat juga jam berapa bayi itu lahir. Kalau misalnya bayinya lahir di jam 10 malam, tidak mungkin pada malam 6 jam kemudian langsung kita mandikan, tidak seperti itu maksudnya. Tetapi syarat minimal memandikan bayi itu adalah minimal 6 jam setelah lahir. Gitu ya. Jadi di sini memandikan bayi tidak, karena dia lahirnya 4 jam yang lalu. Kemudian memberikan Fitkas 1 sebenarnya boleh ya, tetapi di sini yang lebih ditekankan pada kasus ini adalah ada keterangan ASI keluar lancar dan hisapan bayi kuat. Dan berat bayinya tadi kita lihat adalah 2.550 gram. Nah, jadi kita lihat pilihan option yang mengarah kepada data fokus yang diterangkan di soal. Nah, jadi di sini yang paling tepat adalah mendukung pemberian ASI secara on demand. Ya, jadi pemberian ASI secara on demand ini artinya tidak lagi dibatasi. Kalau teori lama kan setiap 2 jam sekali wajib diberikan ASI. Tetapi secara on demand itu adalah setiap bayi meminta untuk menyusu, kita berikan sesuai dengan kebutuhan bayi. Dan kalau misalnya bayinya lagi tidur, ya kita biarkan tidur. Tidak wajib kita langsung banguni untuk pemberian ASI. Tapi kita perhatikan minimal 11 sampai 12 kali wajib diberikan ASI dalam waktu 24 jam. Ya, jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah D. Oke, terima kasih bagi kamu yang sudah dukung channel YouTube Wellness Bayang Official. Jangan lupa tekan tombol subscribe, share, like, dan komen. Thank you.